Saudara-saudara semua yang kami hormati, segera saja kita mulai kajian Al-Quran dan tafsirnya malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dalam memberikan penjelasan kepada umat Nabi Muhammad, Allah berfirman bahwa itulah kitab yang tiada keraguan sedikitpun di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di lain kesempatan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan hudal linnas syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Di lain kesempatan pula dalam surat Al-Qamar dinyatakan sampai 4 kali walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Quran untuk diingat. Di paling mudah itu mengingat Al-Quran. Maka ngapal ke Quran lebih mudah daripada ngapal ke butir-butir Pancasila. Jadi apalagi ngapal ke apa itu janjinya Jokowi rapat-rapat wali kabeh di Quran itu lebih mudah, itu kata Allah. Maka anak kecil apa surat Fatihah, surat Ikhlas, surat-surat pendek semua mudah dihafalkan. Ini dari Allah. Dan itu namanya mukjizat, kelebihan Al-Quran dibandingkan yang lain. Sama-sama bahasa Arab, katakan dengan ngapal ke perjanjian dengan hafal Quran lebih mudah ngapal ke Al-Quran. Maka dalam upaya memotivasi umatnya, Nabi Muhammad memberikan semacam testimoni bahwa siapa yang membaca Quran setiap satu huruf 10 kebaikan. Setiap satu huruf satu kebaikan dilipatkan 10 kali sesuai dengan penjelasan dari Allah surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaliyah. Siapapun yang melakukan kebaikan maka dia berhak mendapatkan 10 kali kebaikan atau yang diucapkan itu. Di lain kesempatan Nabi menjelaskan bahwa siapa yang berkeinginan untuk berbincang-bincang dengan Allah maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Sehingga Quran adalah kitab yang paling besar pahalanya kalau dikerjakan dengan tulus dan ikhlas. Ada lagi yang jangan mesti rata-rata tidak suka, tapi pahalanya luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillah wa huwa yusalli qa'iman falyakul harfin mi'atu hasanatin. Siapa membaca Quran di dalam sholatnya sambil berdiri bukan duduk, maka setiap satu huruf bacaan itu 100 kebaikan. Maka jangan tak aturi berso dengan dasar ini nak ano imam maca rada dawa justru bersyukur alhamdulillah
Alhamdulillah, karena pahalanya besar. Setiap huruf 100 kebaikan, coba bayangkan. Nah dibaca biasanya 10, tapi kalau dibaca dalam sholat 100 kebaikan. Kalau sholatnya dengan duduk, makmumnya duduk, dia mendengarkan, nilainya 50 kebaikan setiap huruf. Itulah petunjuk Nabi agar umatnya rajin-rajin membaca Al-Quran. Namun biasanya yang pahalanya besar itu mesti rata-rata menjadi bosan, tidak suka. Itu sudah dikatakan Nabi juga bahwa khuffatil jannatu fil makari, surga itu diliputi oleh hal yang tidak menyenangkan. Semua perbuatan yang menuju ke surga itu mesti tidak menyenangkan. Ini kata Nabi. Tapi wa khuffatin nar bisahabat, sedangkan neraka dilingkupi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Maka anak konser masih senang. Tapi kalau ada pengajian tidak, kalau ada jamaah sholat tidak, tapi kalau ada jamaah minum-minuman keras, jamaah berjudi, suka sekali. Itulah kondisi karena peran daripada iblis agar umat manusia tidak banyak berbuat kebaikan. Sumpahnya itu diizini oleh Allah dalam surat Al-A'raf dulu, bahwa karena saya sudah kau cap mendapat kartu menuju neraka, maka berilah aku kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam, sehingga semua saya goda. Tidak ada kecualinya, walaupun profesor, doktor atau kiai haji, semua saya goda. Tapi Allah berkata silahkan, tapi kamu jangan menggoda hamba-hambaku yang ikhlas. Sehingga kita ngajinya harus ikhlas supaya tidak digoda oleh setan. Sholat yang ikhlas, jamaah yang ikhlas, semua kita kerjakan dengan ikhlas, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Kula tadi salat terligil Mas, kersane boten terpengaruh suara. Di atas saja itu ada tangganya, Baiklah, sambil menunggu yang lain, atau ayat keberapa? 100 sekarang sampai pada 100 berapa? 102. Sekarang 103. Baiklah, kita baca Fatihah bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
bulan. Siksa yang kami turunkan itu illa li ajalin, kecuali karena ada ketentuan, ada waktu ma'dudatun yang telah ditentukan, yaitu ditakdirkan dalam Lauh Mahfuz bahwa orang ini akan ditimpa azab ketika berbuat dosa dalam kondisi lagi senang-senang, dalam kondisi dalam usia sekian tahun. Jadi semua kejadian itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz. Maka dengan tidak boleh gigi mongso, tergesa-gesa kepingin buen lidi untuk siksanya Gusti Allah, tidak bisa. Atau minta segera mati, aku bosan hidup tak mati wae. Karena kita semuanya punya kontrak usia masing-masing. Kapan menentukannya itu? Ketika kita dalam kandungan usia 4 bulan. Dijelaskan oleh Nabi bahwa ketika usia 4 bulan ditetapkanlah rizkinya, umurnya, dan pekerjaannya serta bejo cilakannya. Maka semua kejadian itu sudah ditentukan dari Lauh Mahfuz sana. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ulangi. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Yauma ya'ti, pada hari datang azab itu, la takallamu nafsun illa bi'idznih, seseorang tidak bisa bicara apa-apa, tidak bisa ngomong apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inti semuanya itu akhirnya manusia itu hanya dibagi dua. Faminhum, sebagian, maka sebagian manusia syaqiyyun, ada yang celaka, ada yang sengsara, ada yang bernasib buruk, wa sa'idun, dan ada yang bahagia, ada yang bernasib baik. Itulah kehidupan nanti akibat dari perbuatan kita semua. Jadi kita menjadi orang yang beruntung atau orang yang rugi, itu semua dampak atau efek daripada perbuatan kita sendiri. Ini yang harus dipahami kita semua. Maka bagaimanakah orang yang celaka atau sengsara atau celaka, dan bagaimana orang yang bahagia atau sejahtera hidupnya di akhirat kelak? Maka dijelaskan oleh Allah. Ini adalah informasi tentang keadaan kehidupan manusia di akhirat kelak akibat daripada perbuatan manusia di dunia. Sekali lagi, kondisi akhirat kita itu tergantung kita sendiri ketika hidup di dunia. Bagaimana ketika dunia itu kita mengikuti petunjuk Allah atau justru menolak, tergantung kita sendiri. Diberi jalan yang lurus, tapi yang ditempuh malah jalan yang bengkok-bengkok. Ini manusia diberi modal otak, pikiran, mata, telinga, pendengaran, semuanya itu untuk bahan mengadopsi atau menerima apa yang terjadi itu untuk diolah dalam hati pikiran kita, semoga berdampak pada perbuatan kita, reaksi kita bagaimana. Maka dijelaskan bahwa fa ammal ladzina syaqu
saku yang celaka atau yang sengsara, maka fafinnari, maka tempatnya adalah di neraka. Di sampai finnar ini boleh berhenti seandainya dengan napas pendek, boleh dengan baca wa ammal ladzina saqu fafinnar, boleh. Jadi karena sudah kalimat sempurna. Akhirnya membaca Quran itu kalau tahu tentang tata bahasa Arab atau qawaid, tidak ngosor sampai napasnya habis. Padahal kalau baca Quran napasnya habis itu mesti tidak bisa pulang. Percaya enggak Pak Edi? Orang baca Quran napasnya habis bisa pulang enggak? Tidak bisa. Maka baca Quran kita jangan mosok sampai napasnya tersengal-sengal. Sak mampune pernapasannya. Maka perlu latihan membaca panjang atau pendek. Lalu bagi mereka, jadi kita sering mengatakan mendapat kartu. Fiha, di dalam neraka itu ya firun, ada suara keras meronta-ronta. Orang dibakar itu mesti panas, meronta-ronta, maunya minta kembali lagi ke dunia, ingin agar semua norma-norma agama, ajaran agama itu mau diamalkan semua, biar tidak hidup seperti itu. Maka wong Jawa duwe dalil pupur sause benjut, tidak boleh menyesal setelah terjadi. Sudah di akhirat baru menyesal. Maka dikatakan akhirat adalah tempat penyesalan. Semua menyesal. Yang sudah berbuat baik menyesal kurang banyak kebaikannya, apalagi yang tidak berbuat baik. Wasaikun, dan ada suara yang merintih. Merintih sakitnya begini, jangan bisa bahagia. Orang yang tahan sakit itu biasanya cukup merintih. Yang tidak sakit mesti biasanya meronta-ronta, mengerang-erang. Waduh, sakit pun, Pak. Tapi yang tahan sakit, Gusti, astagfirullah, astagfirullah. Nah, orang Islam dibuat disuruh istighfar, dosanya bisa hilang. Nah, tapi kalau yang tidak Islam kan tidak pernah baca istighfar. Itu sekali lagi, semua amalan Islam yang diajarkan Nabi itu sebagai sarana untuk menghapus dosa dan kesalahan. Bahkan sakit saja bisa membersihkan dosa dan kesalahan kalau kita menerima dengan sabar. Ada lagi kesandung atau kena duri, kita sabar, tidak menyalahkan kakinya. Wah, sikil wis ana matane jerah roh. Ya tak? Kaki kan ada matanya, tapi tidak bisa melihat. Kok ya bisa kepleset, bisa kesandung, bisa kejeglong, bisa masuk kepada liang. Nah, itu semua adalah sebagai wujud bahwa manusia itu supaya sadar sering alpa, sering lalai. Maka orang yang lalai oleh Allah disamakan dengan binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun. Baiklah, kita imam khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Khalidina fiha ma damatis samawati
kekal, orang yang celaka, orang yang sengsara, yang di dunia mengabaikan nilai-nilai agama, tidak mengakui bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita dan dunia seisinya, bahwa Tuhan yang itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan kita selalu disayang. Seandainya berbuat salah ditunggu sampai sadar agar mereka tobat, tapi kita rata-rata karena pengaruh daripada kehidupan, pengaruh dari harta kekayaan, pengaruh dari keluarga, dan pengaruh dari pergaulan, kadang-kadang lupa terhadap norma-norma agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ngaji seperti ini diharapkan hati kita bisa bersih. Bahasa Arabnya tazkiyatun nafsi, menyucikan jiwa, hati, pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik. Sebab yang tidak baik itu selalu menarik. Itu hal yang tidak baik. Dia punya daya tarik tersendiri. Maka dengan ngaji, membaca Quran, informasi yang diberikan Allah itu kita bisa atret. Atret itu apa? Atret itu bisa menahan diri, so ngerem, tidak jadi atret. Mau mengerjakan tidak jadi kerjakan karena atret. Mata mati sama selama masih ada langit dan bumi. Ini ada ayat yang lain bahwa langit dan bumi ini besok diganti dengan langit bumi yang lain, zaman pada ardu was samawat. Pada hari bumi diganti dengan bentuk bumi yang lain. Sebab kalau ini digunakan bumi yang ada sekarang, berarti bertentangan dengan bahwa hari kiamat itu semua akan hancur. Idza syamsu kuwirat atau idza sama'u fatarat, semua kan hancur. Lah kok ini di neraka masih ada langit? Maka diterangkan di ayat yang lain bahwa bumi dan langit ini besok diganti dengan bumi yang lain di dalam bentuk artinya bukan fisik yang ada sekarang, tapi bentuk yang lain. Itu disebutkan dalam ayat yang lain. Selanjutnya dikatakan oleh Allah, illa masarabu, kecuali memang Allah menghendaki tidak sampai menunggu selama langit dan bumi, tapi bisa juga 1 hari 2 hari, karena neraka itu untuk menyucikan manusia dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dari hati kita, pikiran kita, perbuatan kita yang ketika hidup melakukan dosa kesalahan, karena kita punya modal iman. Iman itu modal kita, sampai Nabi mengatakan, mangkana akhiru kalamillah ilawa dakhala jannah, siapapun yang ketika meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, karena kita punya dosa dan kesalahan, maka masuk surga itu harus bersih. Maka dibersihkan dulu, disucikan dulu dengan dicuci di dalam neraka. Namun nanti ada yang lain bahwa kalau kita berbuat baik, dosa kesalahan kita menjadi terhapus. Dalam bahasa lain, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Semua kebaikan yang terjadi bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita kerjakan. Ini janji Allah seperti itu. Di zaman itu Nabi juga mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kalian kita terlanjur berbuat dosa, berbuat salah, segeralah diikuti dengan perbuatan baik, maka akan terhapus. Kasarannya ada istilah di kalangan orang yang kurang mendalami, itu ada istilah
sholat tobat. Sholat tobat. Memang ada hadis menerangkan siapapun yang berbuat dosa kemudian dia wudu terus sholat, maka dosanya diampuni. Wudu, sholat, maka muncullah istilah sholat tobat. Sebetulnya setiap sholat itu mesti tobat. Semua sholat itu tobat. Orang yang tidak sholat berarti tidak tobat. Maka dari itu marilah kita berusaha untuk selalu menjaga agar sholat kita bisa menjadi penyuci, pembersih dari dosa dan kesalahan kita. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah, fa'alun, pelaksana yang melakukan lima yurid akan berbuat Fayamandri terhadap apa yang dikehendaki. Dari semua kejadian itu atas kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono mendung tidak jadi hujan, itu kehendak Allah. Ada hujan, apa? Rano mendung, rano apa? Tiba-tiba hujan, itu juga kehendak Allah. Maka sekali lagi semua kejadian yang terjadi itu fa'alun lima yurid, yaitu atas kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam Allah tidak pernah berhenti, selalu berbuat terus, tidak pernah berhenti. Nah kalau di agama lain ada waktu istirahat. Yahudi menganggap hari Sabtu itu Allah istirahat, tidak bekerja. Orang Nasrani menganggap hari Ahad atau hari Minggu itu Allah sedang istirahat. Dalam Islam Allah selalu. Kalau Allah istirahat bahaya, berarti ekonomi atau rezeki kita berhenti karena sedang diurusi Allah. Maka Allah selalu berbuat, berkehendak, menafsirkan hidup ini menjadi selalu berjalan. Matahari selalu berjalan terus, bulan selalu berjalan terus, semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Nama yudabbirul mudabbirati amro. Yang melaksanakan itu ada namanya malaikat, namanya mudabbirat. Para malaikat-malaikat yang diserahi untuk mengurusi urusan itu. Namun semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus disadari kita semua. Jangan sampai ada anggapan Allah itu istirahat. Maka dalam Islam tidak ada hari untuk pray. Ini harus dipahami. Tidak ada hari pray dalam Islam. Tapi ada Jumat. Jumat itu yang diaturkan hanya waktu adzan saja, tidak boleh bekerja. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati was'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Wahai orang-orang beriman, apabila adzan Jumat sudah dikumandangkan, maka adalah kalian segera untuk mengingat Allah, memenuhi panggilan itu datang ke masjid. Wa dzarul bait, dan tinggalkanlah jual beli. Maka pada dasarnya orang hidup itu mesti jual beli, transaksi bekerja itu namanya jual beli. Maka ada arti yang lain bahwa manusia hidup itu setiap hari pasti menjual dirinya, menjual diri kita jual. Bagaimana menjualnya? Nyatanya saya pegawai untuk upah, buruh untuk upah, berarti kan dengan tenaga kita mendapat upah. Bahkan tidak hanya itu, Allah juga sudah membeli harta kita, jerih payah kita, jiwa raga kita sudah dibeli oleh Allah. Maka kita ke masjid atau berbuat baik apa aja jangan hitung-hitung, jangan memperbanyak perhitungan. Aku pun tak tinggal masjid, dagang aku, musik belanja, balik. Perhitungannya kan harta. Kalau saya tinggal istirahat ke masjid, nanti pekerjaan tidak selesai bagi yang punya borongan. Itu untuk padahal apapun yang kita kerjakan
waktu seperti apapun yang kita sita untuk bekerja itu sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantinya apa? Gantinya apa? Surat At-Taubah ayat 111 nanti baca. Diganti dengan surga. Maka setiap kita sudah mendapat KMS, kartu menuju surga, karena kita selalu menjalankan perintah Allah. Ini kita cukup happy karena Allah sudah berjanji dan Allah mesti menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bunyi ayatnya demikian. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, baik jiwa raganya maupun harta bendanya yang dikeluarkan itu sudah diganti oleh Allah. Nanti kita masukkan ke kotak amal, itu Allah mengganti sudah. Gantinya apa? Bi'anna, bahwa mereka itu mendapatkan surga, gantinya surga. Maka kita sudah disediakan uiddat lil muttaqin, surga disediakan untuk orang-orang yang takwa. Maka intinya kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah, menjaga larangan itu adalah takwa. Ini orang yang tadi, orang yang beruntung. Tadi keterangan orang yang rugi atau orang yang sengsara, orang yang terlaka, tempatnya di neraka. Dalam Quran setiap ayat mesti menjelaskan dua yang putra dari. Nak jelaskan surga, mesti jelaskan neraka. Ini ban jelaskan neraka, jelaskan surga. Ikuti ayat berikutnya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Dengan buat pendek kita. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ataan mat wajib muttasil panjang 3 alif 6 ketukan ataan ghaira majzuz. Monggo. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ataan ghaira majzuz. Ulangi. Teori membuat pendek, tapi nanti kita baca terus tidak ada tanda wakafnya, teruskan terus asal nafasnya kuat, tidak mencuri nafas di dalam bacaan itu boleh. Ini hanya solusi menjaga nafas kita biar tidak habis. Ketika ngaji tidak bisa pulang karena nafasnya habis. Wa ammal ladzina, sedangkan maka dan sedangkan orang-orang yang su'idu, yang happy
yang bejo, yang beruntung atau yang bahagia. Sa'id itu bahagia, Sa'id bahagia, akil berakal, orang yang berakal dan bahagia, Sa'id akil. Maka fafil jannati tempatnya di surga. Berarti di akhirat itu diseleksi orang yang perbuatannya baik banyak. Fa amma man sakolat mawazinuhu fa huwa fi isatir radiyah. Fa huwa fi abjad diwaca fa huwa fi isatir radiyah. Ini namanya membayangkan dengan dibenarkan, diluruskan. Dan boleh dibaca wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi, harus membacanya fa huwa fi isatir radiyah. Itu cara membaca Quran. Gitu nanti dipotong-potong ya, dibaca bahwa khalidina, dan mereka di surga itu khalidina, kekal. Kalau sudah masuk surga tidak boleh keluar lagi. Tapi nama masuk neraka bisa keluar karena sudah bersih, pembersihan. Ini bedanya podo-podo kekal khalidina fiha, di neraka itu bisa keluar karena sudah bersih. Tapi kalau masuk surga tidak bisa, tidak boleh keluar lagi, sudah harus kekal di dalamnya. Itu bedanya di surga dengan di neraka. Mati salat taat selama langit dan bumi masih berada, selama masih ada langit dan bumi, yaitu langit dan bumi yang diciptakan dalam bentuk yang lain, bukan langit bumi dunia sekarang, tapi langit bumi yang kekal dan abadi di akhirat. Illa masya rabbuk, kecuali yang Allah kehendaki atau Tuhanmu kehendaki. Dan surga itu keterangannya, kata keterangannya atoan, merupakan pemberian, anugerah atau pemberian ghairu majdud, yang tidak ada putus-putusnya, kenikmatan yang luar biasa. Di dalam surat apa tadi, surat yang kita baca tadi, surat Hamim Sajdah atau dalam surat Al-Insyiqaq, ada dalam surat At-Tin, ilaladiyah manu wa sholikat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman, beramal soleh mendapatkan kartu pahala yang tidak ada putus-putus dan selalu mengalir terus. Kebaikan-kebaikan dengan menginginkan apa saja, dikatakan dalam surat Al-Sajdah lagi, yaitu walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu di surga apa saja yang kamu inginkan dipenuhi, dan apa yang kamu kehendaki akan didatangkan oleh Allah. Kepengen apa? Katakan istilah kita duwe angan-angan, Allah kan tahu hati kita. Kita baru angan-angan kepengen mangga yang wangi, namanya apa? Mangga apa? Harum manis, datang. Mangga yang model apa saja datang, didatangkan. Itulah kondisi di akhir. Itu saja pisang apa saja ada dalam surat Al-Waqiah itu ada pisang yang bagus-bagus. Itulah fatoan warahmatullahi, pemberian anugerah yang tiada putus-putusnya, terus mengalir. Itulah kebahagiaan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan kata lain, orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang bejo, sa'id itu. Itulah informasi tentang kehidupan di akhirat kelak. Berarti di akhirat itu hanya ada dua, satu bahagia, sejahtera, happy. Yang kedua sengsara, rekoso, sedih,
saat susah itu namanya sakiyun, wong Jawa ngarani celaka, ya, celoko. Nah, yang satu namanya beruntung atau bahagia, sejahtera, disebut sa'idun, sa'idun. Tampaknya waktu sudah habis, mari kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh. Allah